Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan terima berkat firman Tuhan. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Haleluya. Sumber segala pertolonganku adalah di dalam nama-Mu. Sumber jawaban persoalanku semuanya ku temukan padamu Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil nama-Mu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu dari-Mu Bapa-Ku, sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Amin. Kita imani pujian ini. Sumber segala pertolonganku adalah di dalam nama-Mu, ya Yesus Tuhan. Di dalam-Mu kami menemukan jawaban dalam hidup kami. Sebab itu kami mau sandar terus kepadamu. Padamu Tuhanku, di saat hatiku berseru memanggil nama-Mu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu dari-Mu Bapa-Ku, sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Di saat hatiku berseru memanggil nama-Mu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu dari-Mu Bapa-Ku, sebab ku tahu di saat hatiku berseru, di saat hatiku berseru memanggil nama-Mu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu dari-Mu Bapa-Ku, sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Glory, haleluya, haleluya. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur ya Tuhan. Karena kami punya Allah yang sungguh luar biasa, yang senantiasa menolong atas kehidupan kami. Biarlah pujian kami pada malam hari ini boleh naik di hadirat-Mu dan mendatang berkat bagi kami semua umat-Mu yang saat ini memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Menyembah Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya berkat-Mu turun atas kami semua. Dan saatnya kami akan menikmati berkat firman Allah yang terus menuntun kami. Roh Kudus berkarya menolong kami semua. Istimewa hamba-Mu Bapak Gembala yang akan menjadi saluran berkat bagi kami. Tuhan mengurapi sehingga saat firman diberitakan kami semakin diteguhkan. Roh Kudus menjamah kami semua
dan Engkau ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami siap menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Terima kasih doanya Pak Hadi, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Shalom juga untuk semua keluarga besarku yang ada di online. Tuhan memberkati semua kita yang hadir. Saudara-saudara, hari ini saya bersyukur semua keluarga besarku baik yang mungkin menjangkau tempat ibadah secara onsite dan juga online memiliki satu gairah, ya, semangat, antusias untuk menikmati hadirat Tuhan di dalam doa pra-Pentakosta yang mana sangat penting di dalam iman Kristen. Walau gereja kadang kurang, ya, memikirkan itu. Ada yang kemudian karena Pentakosta itu dirayakan mulai Perjanjian Lama, artinya hari raya Pondok Daun, hari raya buah bungaran, ya, buah-buah yang dihasilkan begitu. Saudara yang dikasih Tuhan, lantas gereja ada yang merayakan itu dalam istilah kalau tidak salah unduh-unduh. Ya, itu bagi keluarga kita mungkin di GKJW, GKJ, unduh-unduh itu kemudian jemaat membawa bisungsun atau persembahan dalam bentuk hasil bumi, ya, betul ya? Dan ternak. Nah ini kalau mungkin di Lampung ini ya Pak ya, termasuk yang di Jawa sini, ya, puji Tuhan. Saya tidak tahu kalau untuk di GKJW, gereja kita di Gresik sini, kalau ternak mungkin udah angel ya. Iya, daerah pertanian saya kira seperti itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu adalah upaya untuk mengenang dalam peristiwa ketika orang Israel itu sudah masuk di negeri perjanjian dan mereka dapat menikmati hasil panenan. Ya, hasil panenan yang kemudian memang orang-orang Israel itu membawa persembahan dalam bentuk itu tadi hasil bumi dan juga hewan ternak, ya. Dan kemudian kalau setahu saya kalau tidak salah kemudian nanti gereja itu membuat lelangan itu ya, betul gitu ya Pak ya, lelangan karena ini tradisi gereja. Dilelang, kemudian mungkin juga dihimpun hasil lelangan itu untuk suatu misi gereja begitu ya, untuk pelayanan dan seterusnya, saya tidak tahu. Nah, namun sebetulnya peristiwa yang terjadi di dalam Perjanjian Lama itu adalah mempersiapkan hal-hal yang secara rohani bakal digenapi di dalam perjanjian yang baru. Nah seperti itu. Makanya kalau di dalam perjanjian lama, korban hewan ternak disembelih itu, kemudian penggenapannya adalah ya di dalam Yohanes 1, nggak usah dibaca ini ya, ayat 35, bahwa lihatlah dia anak domba Allah yang disembelih, yang mengangkut dosa isi dunia. Dan itu bicara bukan untuk lembu, sapi, kambing, domba, tetapi domba Allah itu siapa saudaraku? Halo, domba Allah itu? Iya ya, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi domba Allah itu kalau tidak salah diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Madura itu Alkitab itu ya. Alkitab itu Alkitab itu. Domba Allah disebut Mbien Gusti Allah. Ini supaya saudara tambah wawasan ya. Mbien Gusti Allah. Jadi itu maksudnya anak domba ya Allah, saudara. Kalau bahasa Jawa kalau tidak salah mungkin anak domba itu cempe ya. Cempe. Betul ya? Anak kambing itu cempe dah. Iya, cempe. Ya, ini mengingat lagi
Kadang kita ini di Jawa, bahkan orang Jawa nggak tahu gitu ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Iya, jadi ini hal-hal yang dalam bentuk ibadah secara lahiriah, dalam perjanjian baru harusnya itu digenapi dalam ibadah yang bersifat rohaniah. Nah, ketika Raya Pentakosta itu terjadi panenan, ya panenan, karena diawali dengan hujan, di mana orang Israel waktu belum masuk negeri perjanjian Kanaan kan tidak kerja apa-apa, tapi ya hidup dipelihara Tuhan. Tapi perjalanannya juga tidak gampang di padang gurun. Nah kemudian Tuhan kirim makanan, ya. Nah, itu menjadi catatan buat kita semua. Sebetulnya kalau untuk makanan secara jasmani ini Tuhan menyediakan, ya, tentu disesuaikan. Makanannya orang Indonesia nasi, orang Eropa ya sana barangkali dari gandum, ya seperti itu. Indonesia dibagi lagi, ada yang sebagian makan ya singkong, ya makanan pokoknya sagu dan macam-macam ya. Ya itu berkat Tuhan ya, Indonesia itu kaya luar biasa ya sedemikian rupa. Tapi intinya apa? Tuhan menyediakan. Yang menyediakan. Kenapa tidak bisa menghasilkan sesuatu di padang pasir? Lain dengan Israel masa kini, padang Israel bebatuan itu bahkan disulap dengan teknologi pertanian yang sedemikian rupa. Ya, saudara tahu hasil bumi dari tanah Israel yang sempit itu penduduknya cuma 9 juta kurang lebih, 7 juta itu Israel, 2 jutanya warga Israel itu adalah bangsa Arab, ya dengan beberapa agama di situ, Arab Islam, Arab Kristen dan masih ada agama yang lain yang ada di situ. Dan untuk orang Yahudi, Yudaisme, ya yang dipikirkan oleh orang itu penganut agamanya Musa, ya, seperti itu. Ini Bible study dulu ya, supaya saudara mendapatkan gambaran-gambaran. Dan tanah yang sempit itu diolah karena memang ya Tuhan itu luar biasa ya, memberikan hikmat pada bangsa pilihan itu. Ya, dahsyat ya, teknologi canggih yang sekarang ini ya kita gunakan peralatan itu hampir semuanya. Penemunya adalah minimal keturunan orang ya Yahudi Israel. Mau tidak mau. Makanya kalau ada guyonan-guyonan yang berseliweran ya di sosmed itu, kalau kamu ya nggak seneng sama itu berarti ya nggak boleh pakai HP. Karena apa? Ya berbagai macam teknologi itu berangkat dari sana, TV dan lain sebagainya ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu terlalu banyak informasi ya, saudara. Nah, apa yang terjadi? Inilah hikmat Tuhan, inilah hal kekhususan yang diberikan kepada bangsa pilihan secara jasmani. Sampai-sampai sekarang ini teknologinya itu ditawarkan kepada negara-negara yang memerlukan. Bahkan di Ethiopia terakhir saya dengar, daerah yang tandus, ya daerah yang sulit hujan sehingga beberapa bagian penduduk, ada lagi lebih spesifik di wilayah Afrika ini yang dulu sering busung lapar warga masyarakatnya itu, Somalia, satu lagi mungkin Ethiopia ya oke. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian dibantu teknologi pertaniannya oleh teknologi Israel. Dan yang terjadi sekarang ini menjadi suatu negara yang begitu luar biasa ya, keberkatan, syukur. Dan saudara perlu sekedar tahu, kita sampai hari ini tidak ada keterkaitan ya dengan politik Israel. Jadi kalau saya cerita tentang ini hanya hal-hal yang berkaitan dengan teknologi begitu ya. Tetapi nampaknya bahkan beberapa negara-negara di Timur Tengah yang dahulunya itu sepakat ngeroyok Israel, malah sekarang ini berapa dari negara-negara itu sudah menjalin hubungan bilateral ya dengan Israel. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan ini yang ya membuat satu sisi kita melihat inilah. Maka saya berkeyakinan
Kalau bangsa pilihan, karena janji kepada Abraham yaitu secara fisik, ya keturunan Yakub itu mendapat keistimewaan yang sedemikian, hal-hal yang dunia itu betul-betul bahkan ya keturunan umpamanya Abraham dari Ismail itu kan di wilayah Timur Tengah itu dapat berkat. Minyaknya itu luar biasa. Ya, berdiri itu di atas minyak, duduk mungkin di atas minyak, ya kan. Nah, tetapi kalau nggak ada teknologi juga kesulitan itu ya. Kenapa ini semua bisa jadi? Tuhan, janjinya itu betul. Ya, bahwa kepada Abraham, Allah berfirman, nanti anak keturunanmu itu seperti bintang di langit, dan biji-biji pasir di tepi pantai. Nah mungkin ini menjadi semacam pemandangan ya, tafsir berarti yang secara di Timur Tengah sana bintang di langit ini, ya inilah Israel yang kemudian dari sanalah hampir semua nabi itu berasal. Jadi ada kaitannya pelayanan rohani. Kemudian dari keturunan Ismail, karena bagaimanapun kan tidak berdosa, Ismail kan tidak tahu menahu. Yang keliru itu kan Sarah kan, sebenarnya nggak tahan, iya kan? Nah ini ketidaktahanan itu perlu jadi pelajaran, ya tidak tahan, barangkali dibully sama tetangga, kamu itu mandul, ya menderita sekali. Dan dalam pemahaman zaman itu, ya entah gimana caranya, asal tetap nanti bisa disebut ya punya anak walaupun bukan anak sendiri. Itu tidak harus diterapkan di masa kini. Ya, pertimbangkan tentunya saudara kasih Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Ketidaksabaran Sarah ini kemudian menyuruh Abraham untuk mengambil siapa itu perempuan itu? Iya, Hagar. Lahirlah Ismail. Dan memang harus ada keterpisaan karena di Perjanjian Baru juga diulas. Ini gambaran antara kerohanian dan kedagingan itu mesti dipisah antara Isa dan Ismail. Tapi tetap juga kita lihat Tuhan itu ya penuh kasih. Ya dipelihara, dikasih berkat secara jasmani. Ya tempat itu padang pasir tapi bawahnya ya penuh minyak, ya kan begitu. Tapi ingat loh ya, minyak ini termasuk apa istilahnya yang tidak terbarukan. Jadi satu waktu akan habis, ya akan habis. Nah saudara yang dikasih Tuhan, oke, itu kaitan Timur Tengah. Yang pasti Tuhan memberikan perhatian sedemikian. Apalagi dengan anak-anak Allah bangsa pilihan secara rohani. Nah itu sebabnya berkat-berkat rohani yang justru Israel itu menerima dalam batasan-batasan. Pergerakan rohani ya standar di dalam iman kepercayaan agama Yudaisme saja. Tetapi berkat-berkat rohani itu justru Tuhan ya limpahkan kepada keturunan Bapak Abraham secara rohani. Nah ini saudara, siapa yang dimaksud? Gereja Perjanjian Baru. Yaitu di mana saya dan saudara ini. Makanya dalam banyak hal, kita ini di dalam beriman itu tidak ritualnya, titik tolaknya itu tidak hal-hal yang fisik. Makanya kita merayakan umpamanya Paskah. Kita tidak dianjurkan untuk tetap seperti zaman dulu menyembelih hewan ternak. Paskah menyembelih kambing domba. Kristen Perjanjian Baru enggak lagi. Gitu loh. Kenapa? Karena kita tahu. Yang jadi korban tadi siapa? Mbin Gusti Allah, siapa? Anak domba Allah, namanya tolong sebut Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itu dulu tidak harus kemudian memperingati, itu dari kata ingat, mengingat terus dalam arti yang hurufiah. Makanya juga di dalam panen raya memperingati Pentakosta, itu zaman Perjanjian Lama memang ya itu tadi. Dengan berbagai macam hasil panenan yang dibawa ke tempat ibadah bait Allah. Nah, pada gilirannya di Perjanjian Baru ini, ya, mengapa kita tidak melakukan itu? Karena
itu memberikan gambaran bahwa di akhir zaman ini akan ada hujan besar-besaran, dan hujan bukan air, bukan petir, tetapi hujan pencurahan, tolong yang tahu apa? Roh Kudus. Dan hasilnya adalah panenan, bukan singkong, bukan jagung, bukan ya hasil bumi lainnya, saudaraku ini kasih Tuhan, tetapi adalah panenan jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Yaitu saya dan saudara ini, gereja perjanjian baru. Ini yang kita akan bawa ke lumbung Allah, lumbung kerajaan sorga. Saudaraku ini kasih Tuhan, maka kita sebagai gereja Tuhan, yang di dalam berkat-berkat rohani, ibadahnya juga rohani. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Pembentukan yang diutamakan oleh rohani, spiritualitas, bukan hal yang jasmani. Nah, seperti sekarang ini, kita ibadah yang sebelah sini ngadep sini, ya toh? Yang sebelah sini ngadep sini. Ya. Coba ini kita, ya, kalau mau Pak, kira-kira fokusnya kemana Pak? Gereja itu, mimbar itu. Saudara yang dikasih Tuhan, enggak ada ketentuan itu. Karena dikatakan Allah itu roh, barang siapa menyembah dia, harusnya menyembah di dalam apa? Roh dan kebenaran. Nah itulah kebenaran. Kebenaran Allah, kebenaran firman, memberitahu kepada kita. Sehingga saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tata ibadahnya boleh duduk di kursi, posisi duduk begini, ya, posisi berdiri, mau begini, angkat tangan, pegang dada, dan gereja ortodoks Syria, bahkan ada acara membungkuk, ada acara bersujud. Saudaraku ini kasih Tuhan, tidak ada ketentuan yang mutlak. Wah, kok enggak seragam ibadahnya? Iya, sebab yang diutamakan mendekati Tuhan itu adalah apa? Roh hati kita. Hati ini bagian dari roh kita. Bukan fisik, saudaraku ini kasih Tuhan. Makanya ya dianjurkan mandi dulu. Tapi kalau yang tidak sempat malam ini pulang dari kantor tidak mandi, siapa yang tahu? Iya kan? Tidak usah angkat tangan lo ya, saya tidak suruh. Iya, saudara pulang kerja langsung kemari juga tidak masalah, saudaraku. Enggak mandi enggak apa-apa Pak. Lah kan kotor Pak ya, pokok disemprot-semprot gitu. Di tempat saya itu ada yang jarang mandi, tapi kelemis saja saudaraku. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi bukan ukuran saudara masuk tempat ibadah. Iya kan, pakai alas kaki. Iya, dan ini saya pernah ditanya, Pak kenapa kok pakai alas kaki? Saya bilang, Tuhan tuh kalau lihat umatnya ibadah, yang dilihat itu bukan lantainya gitu ya. Itu menurut konsep kami. Tapi di gereja bagaimana kita pakai alas kaki? Nah mungkin aja juga waktu berangkat sini tadi karena kurang waspada juga sempat juga nginjek yang di depan itu kan. Nah kadang-kadang saya lihat juga saking kreatifnya gitu diinjek-injekin di bawahnya kursi saudaraku. Dan ini sangat menjadi berkat bagi yang membantu ikut membersihkan. Betul-betul saudaraku. Dengan penuh syukur mereka. Siapa sing kreatif ini tadi. Lah kadang-kadang ngiseng itu coba diputer CCTV-nya. Oh ini yang kreatif. Jadi nggak bisa lolos sebetulnya. Naruh bekas permen karet aja itu tahu ini nomor berapa, ini siapa. Ingat loh nggak bisa lolos saudaraku ini kasih Tuhan. Tapi itu juga termasuk kreativitas yang mendatangkan berkah. Ya kan yang bersihkan itu dapat pahala. Tuhan itu yang diperhatikan dari kita adalah ini. Roh. Oke ya. Makanya kelepasan, kemerdekaan yang Tuhan harapkan terjadi di dalam hidupnya anak Tuhan, itu adalah bagaimana kehidupan roh kita. Ya, saudaraku, tentang berpakaian tidak ada ketentuan, yang penting sopan. Ya, dalam ibadah laki perempuan yang penting sopan. Itu aja ukurannya. Boleh lagi tidak sopan kalau di kolam renang. Iya kan? Nah saudara tentu ada bawaannya sendiri kalau saudara pakai rok panjang terus berenang gitu, kecapek-kecapek kayak tikus kecemplung got. Iya kan, jadi itu tempat itu boleh, tapi gereja gimana Pak, aturannya gimana Pak? Tidak ada. Ya, kok tidak seperti Pak, serba teratur. Nah saudara, cikal bakal ibadah itu kan ketika bagaimana orang Israel itu keluar dari Mesir. Iya kan, lewat laut kering,
mereka berteriak-teriak menyembah Allah. Lu terus teratur yang gimana ini? Mengucap syukur. Lihat laut sebelah kiri kanan itu ada semacam selaput pembatas kaca kayak akuarium raksasa. Nah, mungkin saya bayangkan ya di situ itu ada macam-macam jenis ikan dan anak-anak Israel, orang Israel yang nyebrang itu barangnya untuk gondel ibu karena apa? Lihat gitu ya saudara, ini kasih Tuhan. Sementara orang tua yang sudah ngerti, aduh syukur masih belum seberapa. Begitu sampai di ujung sana ya orang Israel noleh ke belakang. Rupanya tentara Fir'aun itu dengan segala macam kereta dan alat perangnya, saudaraku, ikut memburu mereka. Tapi yang terjadi sebelum sampai di seberang sana, di tengah-tengah air itu, kemudian kembali dan turun menenggelamkan semua mereka yang mau menyeberang, memburu bangsa pilihan ini. Dan saudara bisa bayangkan betapa syukur yang luar biasa itu ada di dalam hati segenap bangsa itu. Dan itu cikal bakalnya ibadah itu. Nah, saudara, wah teriak, bersyukur, mungkin sujud syukur, ya cium tanah segala macam itu. Nah itu kemudian yang dikembangkan sampai nanti setelah mereka masuk di negeri perjanjian bisa bangun kemah sembayang. Waktu itu masih darurat sifatnya mobile ya kan, pindah sana sesuai perintah Tuhan. Sampai pada akhirnya ya dibangunlah bait Allah permanen dari seorang Salomo, Soleman, saudaraku. Dan tata ibadahnya juga demikian, sedemikian. Itu dari hati, bukan cuma secara fisik, dianjurkan mesti duduk begini atau berdiri atau gimana, enggak. Nah ini, jadi sekali lagi, inilah berkat-berkat rohani untuk orang-orang rohani dalam ibadahnya juga secara apa? Rohani, secara roh. Kita akan baca ayat-ayat ini. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17. Ini yang menjadi dambaan Tuhan. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17. Puji Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Semua katakan amin. Ya, sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, ya, roh Tuhan, maka di situ ada kemerdekaan, ada kelepasan. Kelepasan dari apa? Dari beban hidup, dari tekanan kuasa gelap, kuasa dosa, kuasa iblis. Ini tidak bisa. Cara lain untuk melepaskan. Karena roh. Ini tidak bisa pakai mantra, ya, bisa. Apalagi kalau kita lihat acara di TV ya. Hal-hal yang kegaiban gitu dikemas jadi entertainment gitu ya kan. Katanya ada roh bisa dimasukkan di dalam botol ya. Bahkan ya ini lagi ada film kartun dulu itu satu tim yang bawa vacuum cleaner ya, nyedot itu apa itu? Ghostbuster ya. Jadi saudaraku penyedot roh-roh itu kan. Nah bisa masuk di vacuum cleaner saudaraku. Saya berapa kali nyoba nggak berhasil. Ya betul. Ya saya sedoti pojokan-pojokan yang masuk kecoa. Ya debu-debu ya tungau gitu ya. Tapi kalau coba dilihat ini bawa ke lab lihat bagaimana ada jin apa enggak itu. Saudara gini kasih Tuhan. Makanya saudara juga hati-hati kalau di pinggir jalan kok nemu kayak kendi tertutup, hati-hati. Ya, itu kalau digosok, terus keluar asap, ya jin, kartubi, ya kan, saudara dikasih Tuhan. Nah, ini mitos, ini mitos. Nah, kalau ada orang tanya, Pak, roh-roh gelap, roh dunia setan itu sukanya itu tinggal nangkring di apa Pak? Di pohon-pohon kah? Batu-batu besar kah? Ya di tempat-tempat tertentu saya mau katakan enggak, itu bukan tujuan. Itu cuma transitan, mampir. Tapi yang disukai setan, iblis, demit, roh-roh penguasa dunia, kehidupan manusia. Gitu loh. Jadi wah itu tempat angker apa? Itu cuma dia
ya manifestasi untuk membuat penipuan-penipuan, kemudian sampai orang datang di situ kan, kasih sesaji. Ya kita tetap dengan segala hormat, kita tidak akan kemudian mencelah ya saudara-saudara kita kalau keyakinannya begitu. Ya, silakan saja. Tapi kalau andai kata diskusi dengan saya, ya saya akan ngomong hal yang sama. Ya jangan, kan gitu. Tapi kan itu berkait dengan budaya, berkait dengan keyakinan itu, ya silakan. Tapi saya kan sedang bicara dengan ya keluarga besar saya, ya umat Kristen. Nah kita diberitahu dalam hal ini, ketika kita bawa segala sesuatu di situ, maka bukan setan itu nongkrong di situ, makan apa yang kita bawa di situ, tidak. Justru setan iblis lihat bahwa orang ini mau mengabdi, mau sujud kepada dia, maka roh-roh ini tadi masuk mencengkeram, ya memberikan tanda metre, itu loh. Nah ini niru Tuhan. Orang beriman gereja kan dimetre apa? Sudah ikuti khotbah saya, metre Roh Kudus. Nah, orang-orang yang percaya kepada kuasa gelap ya dimetre, artinya dimetre apa? Di dalamnya ada siapa yang disembah. Makanya nanti untuk kita tinggalkan dunia masuk akhirat itu, ya kan? Itu nggak pakai di screening yang macam-macam, ya. Dalam iman Kristen nggak ditanyai satu-satu, kamu itu selama hidup dengan siapa aja. Loh, coba kan ya capek ya saudaraku, sehari aja di dunia yang mati berapa. Nah, itu petugasnya interview itu apa nggak belenger saudaraku. Ya, nanggap maksud saya. Ya, jadi apa? Ini sudah ada 2 jalur aja. Bawa ke atas. Yang jalan hidup bareng dengan ya Tuhan, tentu langsung nggak ada penolakan. Iya kan? Tetapi yang jalan bareng dengan hantu langsung turun ke bawah. Andai kata nyasar, iya kan? Yang bareng sama hantu itu mau masuk nyasar ke sasar yang ke atas, bunyi nanti, gitu. Kayak saudara kalau beli baju, iya, yang bermerek tertentu itu kan ada, iya kan? Begitu tandanya itu, jepitannya itu gak dicopot dulu, begitu keluar udah bunyi. Apalagi kalau memang keluarnya itu sambil ngesai gitu, ya kan? Ya itu tentu belum dicopot sampai di pintu. Niru Gatut Koco yang plesetan itu loh. Raden Gatut Koco cemlorot kadion daru, miber nyang kayangan nyabet memean tonggone. Nah itu plesetan, ya kan? Saudaraku, nah itu kalau ke toko bawa gitu ya bunyi. Kalau ini tadi ya yang mestinya ke bawah naik, udah. Ya ditendang aja gitu, cemplung ke situ. Nah ini loh, coba saudaraku. Sangat logis. Sehingga tidak akan ada kemudian penghakiman, pengadilan Tuhan itu tidak adil. Ya, salah-salah begitu apalagi bisa disuap, itu tidak ada. Nah ini yang saya dan saudara itu mesti tahu. Gitu loh ya, ini kalau sudah berangkat ke sana ya prinsipnya seperti itu. Jadi sekali lagi, orang yang berpikir ya setan itu supaya nggak ganggu kita kasih ini, kasih itu gitu ya. Saudaraku, yang dimakan bukan ayamnya. Ayam panggang, kemudian mesti apa warna bulunya apa biasanya yang diminta itu. Ini yang catering mungkin pernah dapat pesanan gitu, nggak apa-apa pesanan ya belikan aja uang pesanan kok. Ya, ayam kalau enggak warna putih warna wah nih ya, sebagian masyarakat kita tahu hitam yang mulus. Loh Pak kok sama dengan yang itu Pak di masa rica-rica Pak kalau kulitnya warnanya hitam lebih enak katanya gitu ya. Tapi lain lagi ini nggak ada persoalan itu dengan sajen. Ya. Kemudian ini dibawa. Sesungguhnya ya nggak ngaruh. Hantu, demit, setan, wewe gombel itu nggak makan barang materi, tapi dia mau masuk di dalam diri manusia. Nah itu sebabnya orang berdosa. Ini nggak ada cara lain saya dan saudara mendapatkan kemerdekaan, kelepasan itu kalau bukan buah karya Allah Tuhan sendiri. Alkitab saudara kasih batas tadi, kalau yang elektronik ya oke. Saudara tolong tinggal dulu ke Matius pasal 12 ayat 28.
12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ya, Tuhan Yesus mengatakan buat kita. Ya, ayat 28, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah. Siapa roh Allah ini? Allah itu sendiri. Jadi kalau kita memahami Trinitas Tritunggal, kita tahu Sang Pencipta segala sesuatu yang ada sebelum segala sesuatu ada. Dialah Sang Pencipta yang oleh berbagai suku, bangsa, agama disebutnya apalah, monggo silakan. Yang dalam iman Kristen disebutkan sebagai Bapak kekekalan. Maksudnya Bapak kekekalan sebelum ada segala sesuatu itu beliau sudah ada. Jadi orang Bali nyebut apa, ya kan? Orang Tionghoa mungkin Sangti, ya Sangti begitu. Saudaraku Yang Widiwase kalau tidak salah ya, saudara kita Bali. Kemudian orang Bule sana barangkali nyebut oh God, ya God itu. Nah, God-nya sana sama God-nya sini lah beda. Iya kan, saudaraku indikasi Tuhan. Makanya kalau orang mempertentangkan ini yang betul nama pencipta itu ini. Nah, makanya di sini Tuhan itu maha bijaksana, wong dia tahu semua bahasa. Ya kan, semua bahasa. Maka yang paling tepat beliau menempatkan diri itu sejak perjanjian lama loh. Jadi ya umpamanya bangsa Israel itu bangsa pilihan juga disebut inilah anak-anakku yang kekasih. Itu bangsa pilihan disebut gitu. Ketika anak-anakku yang kekasih, yaitu bersifat jamak suatu bangsa tertentu, maka otomatis Allah menempatkan diri sebagai siapa? Bapak. Nah gitu loh saudaraku, sebagai Bapak. Nah jadi kita kenal Sang Pencipta. Bapak kekekalan itu ya dia yang menciptakan segala sesuatu. Dan Bapak kekekalan itu yang berfirman menciptakan segala sesuatu dengan perkataan jadilah ini, jadilah maka jadi, jadilah ini maka jadi, dan seterusnya. Bapak kekekalan itu berfirman semua jadi. Dan suatu saat firman yang keluar dari Bapak itu mewujud nyatakan diri dalam wujud Tuhan Yesus Kristus. Maka di situ penggenapan dari Yohanes pasal 1 kan, pada mulanya adalah firman. Kemudian apa? Firman bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah saudara indikasi Tuhan. Iya. Tuhan Yesus ngomong juga, Allah itu roh. Ya, barang siapa menyembah dia tadi dalam Yohanes pasal 4 ayat 23-24 harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran sesuai dengan petunjuk Tuhan. Kebenaran itu apa? Firman. Dan firman itu menjadi daging yang kita kenal Yesus. Ketika Yesus naik, maka sang firman itu mencari tempat di dalam kehidupan siapa yang mau ditempati. Yaitu gerejanya. Maka firman itu ada di dalam kita. Di dalam daging kita ini ada Tuhan Yesus yang adalah Roh Kudus itu. Saudara yang dikasih Tuhan. Pak, gimana Pak antara firman dan Roh Kudus? Nah ya kan jelas kan tadi kalau yang 1 Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14 ya, firman menjelma menjadi daging, yaitu Tuhan Yesus. Injil Matius mencatat, ini harus saya selalu gencarkan sampaikan. Ya, ketika Maria mengandung, Yusuf ketakutan, Gabriel datang memberitahu, jangan takut Yusuf, kamu mengambil Maria menjadi istrimu sebab dia mengandung dari, ayo ucapkan, Roh Kudus. Ya, saudara ini dikasih Tuhan, inilah Trinitas, inilah Tritunggal. Bahwasanya Roh Kudus atau Roh Allah itu ya Allah itu sendiri. Bahwasanya yang disebut anak Allah, penjelmaan dari Sang Firman, Firman yang bersama Allah, dan Firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, yang kadang-kadang di dalam pengungkapan bahwa oknum anak, oknum Roh Kudus. Lah kata oknum-oknum ini loh yang membuat jadi rancu. Itu loh ya toh. Kan kaitannya dengan kita, oh baru tadi nonton. Ya
oknum petugas ya ditangkap tangan KPK itu kan. Jadi kata oknum itu pribadi ini yang kadang-kadang membuat rancu dan saya tidak mau pakai istilah itu. Iya kan? Yang jelas Pak percaya Tritunggal. Lu ya percaya wong Alkitab kayak kita nyanyi ya. Iya kan? Ketiganya yang tiga. Betul gitu? Ya, yang betul gimana ya? Ketiganya yang Esa. Jadi Allahnya orang Kristen berapa sih? Iya. Kalau tiga, mesti dikatakan ketiganya yang tiga. Hanya Kristen mendem gadung yang akan mengatakan, ya dia tiga dari yang ketiga. Tapi yang ada kita nyanyikan itu himne di dalam kidung jemaat, lagu itu bagus. Dan itu bicara tentang Tritunggal. Saudaraku ini Bapa, Putra, dan Roh. Berapa dia? Tiga? Enggak, satu. Enggak, ya tiga wong Bapa, Anak, Roh. Ngotot gitu daripada geger ya kita ngomongnya enak. Lah ya wong satu saja hebat apalagi. Nah, wis beres. Ya kan? Tapi tidak akan ada sepanjang sejarah orang Kristen yang berkonsisten dengan kebenaran firman menganggap Tuhan atau Allah itu tiga. Tidak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, ini kembali lagi di sini. Makanya orang yang menerima Roh Kudus dikatakan dia menerima kerajaan Allah ya. Ayat itu kan. Silakan Pak Yohanes baca lagi ayat 28 itu tadi. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Puji Tuhan. Jadi bukan saya saudara yang datangi kerajaan Allah. Tapi kerajaan Allah teritorial sorgawi melingkupi kita. Makanya kita dengan sebutan lain menjadi warga kerajaan Allah. Gitu loh saudaraku. Asal apa? Asal kita tidak lagi balik lagi main-main dengan setan, dengan tahayul, dengan okultisme, dengan demit, dengan apa. Ya mesti bebas. Tidak boleh main firasat-firasat. Waduh rambutku kok rontok, dihitung, kurang kerjaan. Ya tapi itu biasanya kaum wanita itu paling masalah kalau rambutnya rontok. Dihitung ganjil, waduh. Ini firasat apa gerangan? Kalau adik kata ada yang tanya, Pak Pendeta ini firasat apa? Bukan firasat, salah samponya sampean. Loh iya kan? Mestinya kalau lihat rambut rontok, balik Alkitab boleh. Bahwa rambutmu rontok satu aja dalam perhatian Bapa, apatah lagi nyawamu ada dalam perhatian Bapa surgawi itu. Loh gitu loh. Jadi jangan salah-salah. Ya keluarga aku semua, pegang teguh kebenaran firman ini. Nah, makanya dikatakan Allah itu roh. Kalau dia Yesus mengusir ya setan dari diri kita ya dengan roh Allah, maka ya kerajaan Allah sudah datang. Nah, Allah itu siapa? Ya toh? Ya tadi yang saya sebutkan Bapa kekekalan itu. Makanya di Roma pasal 8 ayat yang ke-15 Tuhan berkata, kamu tidak menerima roh perbudakan lagi. Boleh Pak kalau mau dibaca supaya lebih tepat, saya tidak salah teks ya. Melainkan kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Dalam bahasa teks Inggrisnya di sana Spirit of Adoption ya. Jadi roh yang mengadopsi kita menjadi anak-anak Allah. Silakan Pak, 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Semua katakan amin. Luar biasa. Nggak ayem gimana, nggak tenang gimana, nggak memiliki kepastian yang jelas secara spiritual gimana.
Kalau sekarang ini Tuhan Allah yang maha hebat, maha besar, dan bla bla bla, orang pakai istilah dengan budaya agamanya masing-masing, itu menjadikan diri beliau itu adalah orang tua kita, bapak kita. Kamu tidak lagi takut. Makanya dikatakan, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Engkau udah dilepaskan dengan roh ketakutan tadi loh. Roh perbudakan. Ya, takut ini lahir hari apa, wetone opo, kalau di Jawa ini sionya apa. Ya, kemudian crash dengan sio tahun yang menjadi jiong. Jiong itu ada masalah nanti. Nah, ini mesti dicari ya, apa kira-kira tolak balaknya gimana, dan macam-macam. Iman Kristen enggak perlu lagi begitu. Dunia takut. Angka 4 itu paling pedeni itu, karena kata-kata ya si sama se sama si ya itu hampir sama. Artinya angka 4 dengan mati itu pengucapannya hampir sama. Nah, sehingga dianggap angka 4 itu menakutkan. Nah, orang tuh takut mati, nggak takut mati, suatu hari juga bakalnya. Nah itu loh. Ya mati yang gimana dulu? Semua bakal mati. Saya sudah dapat pertolongan mukjizat dari Tuhan ya Mas Paul ya. 40 sekian tahun silam divonis mati, masih dikasih hidup sampai hari ini, dan puji Tuhan itulah makanya saya serahkan hidup saya ke Tuhan. Satu hari saya mati. Ya. Dan saudara tidak perlu lagi mendoakan saya. Ya. Kalau satu waktu saya harus pergi ke sana, saudaraku. Yang perlu saling mendoakan satu sama lain yang hidup, kalau saya jangan. Ya tolong ini diingat-ingat tuh ya Pak. Mungkin ada yang tanya, Bapak kapan sih Pak matinya? Ah, itu keterlaluan. Itu pertanyaan yang menohok. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan ya. Ya. Ingat-ingat, jangan doakan saya kalau saya udah berangkat ke sana. Ingat itu, kalau sampai saya lihat dari sana, ada yang doa Bapak Gembala, moga diterima ya Tuhan di sorga, itu gak jadi kesaksian. Pendetone dewe durung pasti masuk sorga. Iya kan? Kira-kira gimana terus? Pendetanya sendiri belum tentu masuk sorga. Apalagi umpamanya Tuhan Yesus. Ya dia bilang mati bangkit. Kemudian mati dikubur. Nggak bangkit. Walah. Paulus bilang, sia-sialah imanku dan sia-sialah imanmu semua. Waktu dia naik, mengangkat tangan, memberkati. Tidak ada terus kata-kata tolong ya, jangan lupa doakan saya ya Tuhan Yesus, doakan. Kamu naik ke gereja ibadah, doakan saya ya. Supaya saya diterima di sisi Tuhan gitu. Kita rame-rame keluar, nggak usah jadi Kristen, nggak usah ikut Yesus. Tapi Yesus dengan penuh kepastian, jauh sebelum mati bangkit naik ke sorga. Dia berkata, nanti satu hari aku akan pergi ke sana untuk menyediakan, tempat bagimu. Wah, ini namanya perkara-perkara rohani, kekayaan rohani disingkapkan, dibuka secara jelas, gamblang, ceto, welo-welo di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sementara orang kalau memikirkan surga itu apa, neraka, dibayangkan orang suka gosip, setrika mulutnya, ya kan? Nyolong, potong-potong tangannya di lagi, ya. Nah, kalau yang mungkin pakai ngedrak, kira-kira apa? Dijejelip, ya pil segede-gede gini. Itu dipekso lagi, bluduk gitu, mengol lagi, kira-kira gitu. Itu kan alat setan, ya saudaraku. Terus ditanya sorga gimana? Nah ya itu jawabannya yang simpang siur, ya satu sama lain beda-beda kan. Di sana itu nanti nggak usah diceritakan sekarang, saudara bisa dapat itu, silahkan buka YouTube. Tetapi kalau saudara ingin tahu, Pak, surga itu gimana di dalam iman Kristen? Kejelasannya jelas, itu bagian dari berkat-berkat rohani. Ini manusia rohani, ibadahnya rohani, yang melepaskan juga rohani, dan yang menjadi sandaran kita juga rohani. Amin. Kenapa kok serba rohani? Yang jasmani ini cuma sementara.
Makanya urusan pakaian, makan, minum, ya atau papan sandang, tempat tinggal, udahlah dengan penuh syukur. Dan kalau saudara ingin ya diberkati, rezeki melimpah supaya bisa ya menjadi saluran berkat, oke, tidak salah, tidak dosa. Tetapi tetap juga yang jadi kebutuhan keperluanmu itu kan standar. Kok bisa dapat sebulan itu 2 miliar gitu loh. Yang kau makan, kalau makan pecel itu ya pasti sak mahal-mahalnya, paling pecel 1 pencok 5 juta. Apa ada ya kira-kira? Ya gak ada. Iya kan saudaraku, coba pecel. Duitku akeh bu, piro pecel 15 pak. Tak bayar 5 juta gitu. Itu gak wong edan gak ono saudaraku. Iya kan? Nah karena itu apa namanya, tapi ya memang begini, orang pendapatannya banyak ya otomatis ya dia mungkin ada orang cerita kan gini, hari ini di sini, nanti makan siangnya di Singapura, dari sana terbang makan malamnya di Hong Kong ya toh, terus besok pagi beolnya di Jepang. Ya, urusan beol itu kan duit ya. Orang punya duit, salah nggak? Enggak juga, saya anjurkan justru. Saudara kalau ada kesempatan, keluarga ya, mau jalan-jalan, orang tua sama anak, suami istri sama anak, ya ada kesempatan mau ke luar negeri pun kalau ada rezeki juga nggak apa-apa. Ya, daripada orang punya terus kerja nggak beres-beres gitu ya. Kemudian ya segitu aja gitu ya. Jadi kalau menurut saya boleh Pak, pergi boleh. Makan di restoran mahal sekali-sekali boleh. Kalau duitnya banyak, sering ya nggak apa-apa. Dan lebih abdol kalau ngajak saya, itu luar biasa saudara, itu harapan dan doa saya. Enggak ya, ini jangan di ini ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini ala rohani, kalau jasmani ini sebenarnya udah. Ya cuma segitunya. Jadi kita bukan terus kalau gitu sembrono Pak, kerja salah-salah hidup kayak ayam, eker-eker pokoknya ini selesai nanti masuk kandang, nanti kira-kira 3 bulan lagi ya masuk wajan gitu ya. Enggak juga. Ya, kita konsisten, Tuhan bilang, kamu harus kerja, kalau enggak mau kerja apa? Iya, ini utamanya untuk ya kaum produktif. Ya, kaum produktif tentu ada waktunya. Kalau di luar negeri itu orang berburu pingin kapan pensiun gitu, ya bener. Purna tugas tuh kapan gitu. Nah di sini kalau nggak di dalam Tuhan itu udah mau pensiun kepikiran. Tetapi kalau udah dalam Tuhan, asal saya bilang kerja yang baik-baik, nanti pasti Tuhan akan campur tangan semuanya. Amin. Iya, asal kita melangkah benar. Selagi kuat kita itu ya kita mengasihi semua di sekitar kita, anak-anak kita, orang siapa saja. Tidak akan terlunta-lunta hidupnya. Jangan selagi kuat kita punya segala macam terus kemudian kita adiguno dalam bahasa Jawa. Itu dalam bahasa Indonesia artinya itu hidup semau gue. Layak sekalipun Kristen hidupnya sengsara di hari tua. Tidak ada jaminan buat orang yang hidup amburadul, yang percaya setuju katakan amin. Tapi kalau saudara meniti jalan yang benar, ikuti tuntunan Tuhan, dia pingin saya dan saudara menjadi anak Bapa yang layak untuk kita itu terus hidup memiliki wajah yang sama dengan Yesus. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18, silakan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Semua katakan amin. Luar biasa, 2 Korintus ya, pasal yang ketiga ayat 18 ini saudaraku. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Iya, terbuka. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah, ayo tolong apa? Yang adalah roh. Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, gambar Yesus dalam kemuliaan yang semakin besar.
Makanya kalau saya dan saudara hidup taat itu bukan terus kemudian ingin mendapat value, wah nanti rezekinya tambah, usahanya wah, signifikan berkembang, pangkat kedudukan yang semakin naik. Tapi bukan itu pokok kerja yang benar aja, yang sungguh, yang semangat, ya disiplin, ya inovatif. Saya katakan jangan pernah mandek, gagal-gagal itu hal yang biasa, yang setuju katakan amin. Ya, ketika saudara terus berinovasi, ya minta tuntunan Tuhan, belajar meningkatkan skill, urusan hal-hal yang materi, hal-hal pencapaian yang ada di dalam dunia ini sebagai bonus saja untuk menyukakan kita dan membawa kita diuji juga. Ketika kita diangkat diuji, apakah kita kemudian hidup semau gue tadi, atau semakin rendah hati, semakin berbagi, karena kelimpahan itu sebenarnya bukan untuk diri kita sendiri. Kecukupan itu standar kita. Tetapi ketika melimpah itu berarti harus berdiakonia, harus berbagi. Enggak bisa tidak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, ini yang saudara dan saya mesti pahami. Tetapi kehidupan yang taat dibentuk oleh Tuhan, tujuannya apa? Membawa kepada kemuliaan sorgawi yang semakin hari semakin besar. Tolong pikirkan itu. Karena itu yang dipikirkan Roh Kudus untuk kita semua. Agar selagi kita hidup di dalam dunia ini, kita sungguh-sungguh sadar manusia itu antara nyata dan gaib. Antara ya fisik dan spiritualitas, spirit, roh. Dan yang jelas kita sudah jelas-jelas tahu kenapa. Sudah ngalami, kita ngelayat berapa kali. Iya kan, dalam sepanjang hidup kita. Tahu masa hidup ada batas. Tetapi itu hidup jasmani, hidup fisik. Kehidupan roh itu terus dalam kekekalan. Dan untuk itu kesimpulannya, hari Pentakosta kita belajar sama-sama kebenaran firman di dalam acara yang penuh syukur. Supaya kita tahu bahwa sesungguhnya hujan Roh Kudus itu membawa pertumbuhan ya kebun Tuhan. Menghasilkan buah-buah ya kehidupan orang percaya yang diselamatkan. Dari waktu ke waktu semakin bertambah. Lebih-lebih ya saudaraku ini kasih Tuhan pasca pandemi ini. Saya yakin dan percaya terjadi penyelamatan besar-besaran di ujung-ujung bumi. Mengapa? Karena Tuhan yang dari semula mengizinkan manusia dapat merangkai di dalam keilmuan. Adanya satelit, adanya jaringan internet. Kemudian yang terjadi apa? Pengabaran, evangelion, berita sukacita melanda seluruh muka bumi. Dan Yesus berkata, kalau Injil kerajaan ini sampai ke ujung bumi, berarti kesudahan segala sesuatu sudah apa? Sudah dekat. Bukan waktunya bermain-main lagi. Saya dan saudara harus menyadari, ini adalah masa yang sangat menentukan dalam kehidupan rohani saya dan saudara. Kalau kita masih terus bermain-main, saya katakan, ya sesuatu akan terjadi. Ya saudaraku ini kasih Tuhan, kita tidak mendapat bagian jangan-jangan dalam kerajaan Allah. Dan saya berdoa jangan sampai itu terjadi. Amin. Bukan waktunya bermain-main, kita sibuk dengan hal-hal yang tidak jelas. Orang muda, orang tua, siapapun kita, laki, perempuan. Justru undangan panggilan Tuhan untuk saya dan saudara terus mendekati hadiratnya, menghampiri anugerahnya. Itu yang Tuhan mau. Sehingga sekali lagi, saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya untuk kita sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan. Kalau enggak, ya saya tadi katakan, internet, medsos, pekabaran berita firman begitu gencar. Tapi juga serangan balik dalam berbagai macam serangan, berbagai argumentasi yang seolah-olah mau menggembosi ya iman Kristen. Itu juga bukan remeh. Itu sebabnya hari-hari ini pendeta harus tahu ya bagaimana mengkhotbahkan kebenaran firman Tuhan sekaligus memberikan bekal kepada jemaat. Tahu persis keunggulan iman Kristen itu apa. Kita tidak diajar Tuhan untuk mencelah agama lain.
Kita tidak diajari oleh Yesus, ya barangkali memojok-mojokkan iman percayaan orang lain. Enggak sama sekali, jangan lakukan itu. Tapi ini fakta di mana kita menghadapi berbagai macam tantangan di dalam kehidupan ini. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gak ada cara lain. Saya dan saudara kecuali nempel jadi satu dengan Tuhan. Yang setuju dan rindu katakan amin bersama. Ayat penutup kita buka bersama 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Kita baca bersama-sama 6 ayat 17, 1, 2, 3. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi apa? Satu roh dengan Dia. Lagi ya, baca bareng 1, 2, 3. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Katakan amin semuanya. Mau seperti ini? Menjadi satu roh. Makanya digambarkan Yesus itu pengantin laki-laki kan? Dan gereja semangat itu pengantin perempuan. Ya, dalil perkawinan yang layak, yang lazim satu spesies ciptaan. Iya kan? Satu spesies. Begitu terjadi penyeberangan, mutasi, masalah besar. Ya, begitu juga saudaraku yang dikasihi Tuhan, harus satu jenis orang yang bisa nyatu dengan Tuhan Yesus. Ya, roh kita dibaharui terus. Kapan itu terjadi? Kalau kita nempel. Untuk nempel ini kadang macam-macam, ya rintangannya. Padahal bergereja ini supaya kita ibaratnya beras, tahu ya, dicuci itu bisa bersih. Makanya dalam peribahasa Jawa lebih tepat, putining beras itu soko dipususi, basa Jawa ya. Bahasa Indonesia orang nyuci beras itu masa ada nyuci 2 biji itu kan gak ada kan. Itu cari kerjaan saudaraku. Ya paling tidak barangkali 1/4 kilo. Iya kan? Putih. Nah gereja itu begitu. Dan ini gereja belum sempurna, makanya kalau masih ada ya kadang-kadang kok ini kok nyinggung aku, ini kok ngecewakan aku, ini kok nginjek kakiku umpamanya, ini disalami kok nggak ngereken umpamanya ya, belum tentu itu dilakukan dengan maksud beneran, mungkin juga nggak sengaja, ataupun kalau disengaja kadang-kadang diizinkan Tuhan supaya apa? Kita bisa belajar lebih sabar dan saling menerima satu dengan yang lain. Maka harus ada semacam perobekan daging. Sifat kemanusiaan kita semakin dikikis. Semakin dikikis. Gak bisa langsung but gitu enggak. Kita manusia itu punya kehendak bebas masalahnya. Dan di dalam diri itu ada potensi yang kalau positif itu ya dikatakan potensi yang baik, kalau sampai nyasar itu jadi nafsu yang sesat. Ya. Ini yang perlu, semakin kita nempel sama Tuhan, makin dikikis. Semakin kita nempel, semakin menjadi satu roh dengan siapa tadi? Dengan Tuhan. Saya berdoa lewat Pentakosta ini, kita betul-betul memiliki wajah yang sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita ke sana, mumpung kita masih di sini, di RT-mu itu, di kampungmu, di tempat kerjamu, di tempat aktivitas kita masing-masing, model kerja kita juga, wajah Yesus yang nampak. Karena hari-hari ini orang nggak bisa lihat Yesus seperti 2000 tahun lalu secara fisik. Tapi dunia sedang menunggu Yesus yang tampil melalui hidup saya dan hidup saudara. Tuhan pasti memberkati. Tuhan pasti memakai saya dan saudara. Tuhan mengurapi saya dan saudara. Membentuk saya dan saudara. Dan sampai memiliki wajah yang sama dengan, tolong siapa? Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyi satu pujian. Ada di penghujung ibadah ini. Terima kasih Pak Yohanes Widodo, Tuhan berkati, dan semua tim pelayan.
Kalau hidup kita sudah fokus pada perkara spiritual rohani, apa yang menjadi pergumulan secara fisik, secara jasmani? Kalau Tuhan berkenan, tidak ada yang mustahil untuk Dia menolong kita. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita kan? Yesus itu di sini. Doa ya. Apa yang jadi kerinduanmu? Tidak ada yang mustahil. Sakit penyakitmu. Saya divonis mati 40 sekian tahun silam. Yesus yang nyembuhkan. Loh kok gitu? Kan di rumah sakit. Iya, dokternya angkat tangan kok. Karena Dia punya rencana khusus. Mujizat masih ada sampai hari ini. Silakan. Yesus Tuhan. Roh Kudus. Amin, amin. Setiap hari Amin Yesus. ku tak dapat Dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, Saya mohon kesediaan. kudus, Kalau ada hamba Tuhan di sini berbagi tempat. Di semua ruangan yang ada jemaat tolong ada pendampingan. Walau sulit untuk kita melaksanakan pelayanan penumpangan tangan karena tempat darurat ini tidak dimungkinkan. Tapi saya yakin tangan Yesus yang menjamah saya dan saudara. Saya mohon kesediaan pelayan Tuhan bisa berbagi. Di sini tidak ada. Ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Silakan doa semua jemaat. Hamba yakin hari ini Tuhan Engkau berkenan melimpahkan segala kebaikan-Mu lagi. Semua yang hadir di sini kami sadar kami sama-sama lemah. Tetapi Engkau berjanji kuasa Roh-Mu dinamis, kekuatan yang memiliki daya ledak untuk menghancurkan segala keakuan, segala kebiasaan yang salah. Hari ini Tuhan, silakan Engkau menjamah dan mengubah kami. Bahkan bagi keluarga besar kami yang ada di online, Tuhan Engkau hadir, Roh Kudus hadir di setiap tempat di mana anak-anak-Mu ini berada. Lebih-lebih hamba-hamba Tuhan, kawan sejawat kami dalam ladang-Mu Tuhan. Kami sadar keterbatasan kami. Kami sadar ketidakmampuan kami. Kami mohon Engkau yang menjamah kami. Haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus, berkaryalah leluasa. Ajari kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus, segala kelemahan, segala kebiasaan buruk yang akan dimanfaatkan oleh kuasa gelap saat ini dicabut dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan jamah kami. Tuhan lawat kami. Tuhan memerdekakan kami. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus. Engkau yang membawa kami dapat melekat menjadi satu roh dengan Tuhan. Lewat tangan pelayan hamba Tuhan terangkat, mendoakan untuk semua yang hadir. Jika tidak ada lagi hal-hal yang mengikat, tidak ada lagi yang menghambat berkat dan rezeki, maka hari ini tidak mustahil hamba berdoa, Tuhan, limpah rahmat berkat rezeki turun atas setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Haleluya. Tidak ada lagi pengaruh kuasa-kuasa jahat, kuasa gelap, roh-roh najis. Maka berkat kesembuhan dari Tuhan turun atas setiap anak-anak Tuhan. Kami akan mengetahui beberapa saat kemudian kami akan mendengar kesaksian-kesaksian bahwa setiap orang yang berdoa melewati hari-harinya dengan penuh kesungguhan, di sana mengalami hal-hal yang ajaib dari Tuhan. Terimalah keluargaku, terimalah saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Rahmat, berkat, dan pertolongan dicampur tangan nyata. Saya rasakan ada beberapa orang yang selama ini bergumul, sadar dalam keterikatan sesuatu yang begitu sulit. Sadar adalah awal baik dari pertobatan. Engkau berdoa secara pribadi karena Roh Kudus sedang menanti lanjutan dari kesadaranmu untuk engkau keluar dari segala macam jerat ikatan, kebiasaan yang Tuhan tidak perkenankan. Roh Kudus yang akan menolong dan memberikan kemerdekaan kepadamu semua. Kepada kami semua, kami terima kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebuah pujian kita akan naikkan bersama-sama. Jemaat silakan semua bersama berdiri dengan penuh syukur, dengan doa kepada Dia. Yang menantikan Tuhan dibarui kuatnya, terbang tinggi seperti Raja Wali, berlari tapi tidak lesu, berjalan tapi tidak lelah, ajarku menanti Tuhan. Sekali lagi, nyanyikan dari hatimu dan izinkan Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita semua. Tuhan memberi kekuatan baru. Tidak ada yang loyo ya. Tidak ada yang kemudian berkata nggak sanggup. Engkau, aku sanggup. Karena Roh Kudus membantu kita dan menghibur kita. Berlari tapi tidak lesu, berjalan tapi tidak lelah, ajarku menanti Tuhan. Oke, naikkan syukur, semua bersyukur dan menyembah Dia, katakan haleluya. Syukur, terima kasih Bapakku, terima kasih Roh Kudus, Engkau jamah kami sudah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, lihat ucapan syukur dari semua umat tebusan-Mu ini. Yesus tak pernah tinggalkan, selalu menyertai kami. Haleluya. Bangga, kami bangga jadi anak-anak-Mu ya lagu. Bangga, bangga kami jadi hamba-hamba-Mu. Engkau tidak pernah biarkan kami sendiri. Engkau selalu menolong, membantu kami, Roh Kudus. Engkau menjadikan kami satu roh dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus dituntun Tuhan. Tidak ada yang jadi satu sama dengan roh jahat, tapi semua jadi satu dengan roh Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadi satu dengan roh Tuhan. Haleluya. Semua jadi pemenang-pemenang. Semua jadi alat Tuhan. Semua menjadi kepanjangan tangan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan semua akan menyuarakan suara Tuhan untuk menjadi berkat manfaat bagi sekelilingnya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur karena Kau jadikan kami satu dengan Tuhan, sama dengan Tuhan. Satu roh. Sekali lagi kami berdoa, pasti tidak akan pernah ada yang jadi sama dengan yang lain, tetapi semua menjadi sama dengan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Semua orang muda akan berangkat menuju ke hari esokan, ke masa depannya dalam gagah berani berkemenangan, dalam kejujuran, ketulusan, dan kekudusan. Dan semua para midlife, bahkan orang yang sangat senior pun, bahkan sampai pada akhirnya kami akan menyelesaikan seluruh tugas, perjalanan, tugas dunia ini dengan gagah perkasa, dan kami akan menikmati sambutan Tuhan di dalam kerajaan sorga kelak pada waktunya. Terima kasih. Kami bersyukur buat segala yang baik yang Tuhan limpahkan buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Sekali lagi kami pasrahkan kehidupan kami di dalam menyambut Hari Raya Pentakosta, di dalam pesta, celebration spiritual, menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Kami akan menikmati betul-betul kuat kuasa Roh-Mu berkarya bekerja lebih dahsyat dan leluasa lagi di tengah-tengah kehidupan kami setiap gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih semua pelayan melaksanakan tugas dengan penuh syukur dan gairah selama berturut-turut hari-hari ke hari hingga hari ini, dan berlanjut besok dan masih lagi selagi Engkau belum datang yang kedua kali. Kami akan terus bahagia dan puas menikmati hadirat-Mu senantiasa. Dan setelah itu, kami tiap kali pergi menjalani hidup, di sanalah kami bergereja memuliakan Tuhan, jadi berkat. Dan nama Tuhan dipermuliakan, kegelapan dihancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ibadah, persembahan waktu, talenta, materi, keuangan, yang setiap anak-anak-Mu bawa dengan penuh syukur dan ikhlas, dalam ketulusan dan kejujuran. Kiranya Tuhanlah yang melimpahi dengan rahmat dan berkat, dan pastinya Engkau mengingat sampai kepada kekekalan sorgawi. Jadi komitmen kami
Tiap kali kami beribadah berdoa untuk proses pembangunan tempat kebaktian ini, Tuhan sekarang dan seterusnya sampai selesai, pasti Tuhan berkenan campur tangan. Engkau segalanya bagi kami dan Engkau tempat pengharapan kami. Engkau Sang Yehova Jireh. Engkau juga menjadi Sang Yehova Jireh bagi setiap pribadi, rumah tangga, keluarga, setiap keluarga besar kami semua. Terima kasih, sertai perjalanan kami kembali pulang. Malam ini dalam anugerah-Mu dan rahmat berkat-Mu juga turun atas seluruh bangsa kami Indonesia. Negara bangsa kami dalam berkat anugerah Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selamanya. Rahmat-Mu turun kepada kami dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang. Menjemput dan mengantar kami pulang ke sorga. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Tuhan berkati kita semua. Amin. Semua dilawat Roh Kudus. Iya, kalau tepuk tangan sekali lagi, mari kita bersyukur. Encok kita disembuhkan, geringgingen waras. Amin. Hati yang galau jadi penuh damai sejahtera. Karena Roh Kudus hadir di tengah kita. Silakan duduk.